Halo semua, di video kali ini kita bakalan sedikit membahas tentang bagaimana cara membeli iPhone second. Sebenarnya membeli iPhone second sedikit lebih sulit ketimbang membeli smartphone Android. Buat teman-teman yang baru mau minang iPhone second atau ingin hijrah dari smartphone Android ke iPhone, pasti bakalan kebingungan dengan segala tek-tek bengek yang ada. Jadi inilah beberapa tips dari kita bagaimana cara membeli iPhone second ala NetGadget. Check it out. Hal yang pertama adalah memilih metode pembelian. Metode pembelian ada dua jenis, yaitu membeli di toko online dan COD. Apabila kalian memilih metode yang pertama, yaitu membeli di toko online, pastikan terlebih dahulu track record dari seller tersebut. Pastikan testimoni dari buyer juga bagus dan tidak mengecewakan. Tapi minusnya adalah kalian tidak bisa mengecek kondisi fisik dari iPhone tersebut. Jadi membeli iPhone secara online kita gambling, bisa mendapat iPhone dengan kondisi bagus atau pahit-pahitnya mendapat device yang jelek. Saya sangat menyarankan untuk memilih metode yang kedua, yaitu COD. Jadi kalian bisa cek sepuasnya bagaimana kondisi iPhone tersebut. Jadi nggak beli kucing dalam karung. Kemudian yang kedua adalah cek kondisi fisik iPhone-nya, dimulai dari body, button volume, button power, tombol home, fingerprint, speaker, sensor proximity, earpiece, kamera, flash, charger, dan layar. Apakah semua berjalan sesuai dengan fungsinya dan tidak ada dead pixel? Oh ya, satu lagi, ketika kalian sedang mengecek bodi iPhone, apakah terdapat dent atau gores pemakaian? Kalau kalian mendapati itu, berarti device tersebut aman dan belum pernah dibongkar. Tapi kalau bodinya mulus banget kayak iPhone baru, kalian patut curiga. Mungkin housingnya sudah diganti dan pernah dibongkar. Seapik-apiknya user menggunakan iPhone dengan durasi yang lumayan lama, pasti bakalan ninggalin dent atau goresan halus di bagian bodi iPhone. Lanjut dari poin kedua adalah cek nomor IMEI pada bagian belakang bodi iPhone. Kemudian samakan dengan nomor IMEI pada dus, SIM tray, dan juga pada menu setting. Apakah semua sama dan cocok? Kalau semua udah cocok, kalian tinggal cek lewat web resmi Apple atau lewat iPhone IMEI yang ada di bawah video. Tinggal kalian masukin nomor IMEI-nya, maka bakalan muncul data-data iPhone tersebut. Dimulai dari jenis iPhone-nya sampai estimasi pertama iPhone tersebut diaktifkan. Kalau cocok dengan data yang ditampilkan, berarti sampai sini iPhone second kamu masih aman. Disarankan sih beli iPhone yang pemakaian sebelum 2 tahun. Kenapa? Karena masalah pada iPhone bakal muncul setelah lewat dari 2 tahun. Dimulai dari penurunan performa baterai, kemudian kadang muncul bercak atau dead pixel pada layar. Tapi semua tergantung dari pemakaian user sebelumnya. Tapi lebih baik lagi cari iPhone second yang umur pemakaiannya seminimal mungkin. Lalu cek aksesorisnya seperti batok charger, kabel data, earphone, dan kitab-kitab. Apakah semua aksesoris itu masih ori atau enggak? Untuk membedakan yang ori dengan yang KW mungkin secara kasat mata itu sulit. Tapi kalau yang saya tahu, charger KW dan kabel data KW biasanya kalau dipakai ngecas itu layarnya loncat. Tapi ini menurut pengalaman pribadi saya. Mungkin ada yang tahu cara bedainnya selain cara di atas. Silahkan isi kolom komentar di bawah. Sekarang kita masuk ke bagian software. Hal terpenting yang harus kita cek pada bagian ini adalah iCloud-nya. Usahakan ketika COD, iCloud dari pengguna sebelumnya langsung di logout di tempat dan reset iPhone-nya juga di tempat. Kenapa? Karena beberapa dari buyer iPhone second ini kurang memperhatikan di bagian ini. Mereka tidak langsung melogout dan mereset HP-nya di tempat. Kalau lagi apes, ketika iCloud dari pengguna sebelumnya di logout dan iPhone-nya direset, itu kadang-kadang iCloud sebelumnya masih nyangkut dan meminta verifikasi username dan password. Kalau udah dibawa pulang, biasanya seller suka agak sedikit sulit untuk dihubungi ketika kita menanyakan username dan password iCloud-nya. Tapi itu nggak semua seller kayak gitu. Pahit-pahitnya ketika menanyakan ke seller dan dia beralasan lupa username dan password, ya udah wassalam deh.
iPhone-nya paling jadi gantungan kunci atau jadi kannibalan aja. Jadi wajib logout iCloud dan reset iPhone-nya di tempat ketika COD. Kalau kalian bingung gimana cara bedain iPhone ori dan KW, itu gampang, gak usah bingung. Kalian tinggal buka App Store di iPhone-nya. Masuknya kemana? Kalau ke App Store beneran berarti iPhone kalian ori. Kalau masuknya ke Google Play bisa dipastikan 1000% iPhone-nya KW. Tapi iPhone KW sekarang udah canggih tampilannya. Google Play Store juga bisa disulap menjadi tampilan App Store. Kalau kasusnya kayak gini, kalian tinggal bawa laptop yang sudah terinstall iTunes ketika COD. Tinggal colok iPhone-nya ke laptop, kemudian apakah di iTunes-nya kedetek atau enggak. Kalau kedetek berarti ori, kalau enggak ya berarti KW. Kemudian garansi iPhone yang dikenal masyarakat ada 3, yaitu garansi resmi, garansi internasional, dan distributor. Saya saranin cari iPhone second X garansi resmi, karena ini menurut saya lebih terjamin keasliannya. Ada juga garansi internasional yang biasanya belinya di luar negeri. Banyak user menyarankan kalau beli iPhone second itu mending X garansi internasional daripada distributor. Mungkin juga sama seperti X garansi resmi alasannya, lebih terjamin keaslian spare part-nya dan belum pernah dibongkar. Tapi siapa yang tahu kalau iPhone X Inter masih ori spare part-nya dan belum pernah dibongkar sebelumnya. Jadi soal ini disarankan membeli di seller yang terpercaya dengan reputasi yang baik. Pastikan iPhone kalian itu FU ya, bukan SU. Kalau yang SU itu ribet, kita harus pakai eSIM untuk detect kartu SIM card Indonesia. Biasanya iPhone second luar negeri yang kontrak dengan provider di luar sana. Cara ngeceknya sama, di iPhone email, linknya udah kita masukin di deskripsi di bawah. Diusahakan cari iPhone second-nya yang FU atau factory unlock. Dan yang terakhir adalah perhatikan kode region yang ada di iPhone kalian. Caranya pergi ke setting, kemudian general, about, dan model. Lihat di bagian akhirnya kodenya apa. Misalkan kode belakangnya itu PA, nah itu adalah kode resmi regional Indonesia. Untuk arti kode dari region mana saja kalian bisa googling sendiri, udah banyak kok. Kalau teman-teman pengen bunyi kamera di iPhone-nya bisa di silent, maka jangan pilih iPhone dengan kode region Jepang dan Korea. Karena bunyi shutter kameranya tidak bisa di silent, itu terkait regulasi di negara mereka masing-masing. Selain dari kode regional Jepang dan Korea, bunyi shutter kameranya bisa di silent. Diusahakan kalau kalian masih awam banget soal iPhone, ajak teman kalian yang memang pengetahuan soal iPhone-nya baik. Biar teman kalian bisa merekomendasikan kalau iPhone yang kalian mau beli ini masih bagus atau sudah jelek. Cara ini meminimalisir seller yang suka bohongin buyer. Mungkin itulah beberapa tips membeli iPhone second ala NetGadget. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya Zuma Maulana. Peace out.